pagi. Mari kita akan, ini sesi khotbah menghadapi penderitaan, menghadapi kepedihan. Seri yang terakhir, saudara-saudara. Dan minggu depan kita akan berganti tema ya. Dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian, Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengambil sebuah lilin, atau saudara mengambil sepotong daging, atau saudara mengambil sejumlah tanah liat, atau saudara mengambil serutan pensil, dan saudara meletakkan semua itu, lilin, sepotong daging, sejumlah pasir, tanah liat, dan serutan pensil itu diletakkan di tempat yang sama, yaitu di dalam api. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara akan melihat benda yang berbeda-beda itu akan berproses prosesnya akan menjadi berbeda, responnya akan menjadi berbeda. Lilin akan meleleh, terkena panas, daging menjadi masak, tapi kalau terus-menerus gosong, ya. Pasir akan mengering, tanah liat mengeras, dan serutan terbakar habis. Nah, saudara, ini adalah sebuah ilustrasi atau gambaran bahwa bisa jadi kita melewati api yang sama, menghadapi kepedihan yang sama, penderitaan yang sama, kehilangan yang sama, tetapi respon kita bisa berbeda-beda setiap orang. Ada yang menjadi seperti lilin, langsung bisa bertahan hanya beberapa saat langsung luruh. Ya, tetapi ada yang seperti pasir yang mengering. Ini mungkin orang yang gambarannya orang stres depresi ya, mengering, lurus kering. Lalu juga ada yang seperti tanah liat. Nah, ini biasanya gambaran orang Kristen yang dibentuk Allah itu penjunan kita tanah liat. Kita menjadi kuat ya, semakin kuat. Kalau tanah liat dipukul tidak bisa bunyi, kalau sudah dibakar kering, ting, bisa terdengar suara nyaring dan bisa melahirkan bejana yang indah. Ya. Atau seperti tadi ya, rautan pensil, serutan pensil. Hanya bertahan beberapa detik langsung hilang. Nah, ini adalah gambaran orang-orang Kristen tadi, saudara. Memang kalau saudara bertanya kepada saya, lebih berbahaya mana Pak Tri? Penderitaan, kesulitan, atau kenikmatan, godaan yang menyenangkan, lebih berbahaya mana? Jadi respon orang itu bisa berbeda-beda, saudara-saudara ya. Jadi respon orang menghadapi penderitaan, ada yang orang yang seperti tanah liat, bertahan di dalam penderitaan, kuat sekali. Menderita seperti apapun, imannya tetap tidak luntur, kesetiaannya kepada Tuhan, keyakinannya kepada Tuhan tidak berubah sama sekali ada. Malah semakin dikuatkan. Ya, itu ada. Tetapi orang yang semacam ini ada juga. Kelemahannya adalah ketika menghadapi godaan. Ketika menghadapi kenikmatan, kemakmuran, ya, seringkali tidak tahan. Itu kalau digambarkan, jadi kalau pertanyaan ini digambarkan seperti ini ya, lebih berbahaya mana mengemudi mobil di jalan tol atau di jalan yang rusak, curam, berkelok-kelok, kanannya ada jurang. Ya sama bahayanya. Hanya bagi sopir-sopir tertentu, saudara-saudara, jalan yang berkelok-kelok itu jelas hati-hati. Tetapi kecelakaan tetap ada di situ, mobil masuk jurang, yang keterpleset, akhirnya masuk jurang. Beberapa juga ada. Di tol lebih banyak. Ya, berarti memang kemakmuran itu, ya hedonistik itu hedonisme itu bisa lebih berbahaya. Tetapi ada yang tahan juga. Nah, saudara-saudaraku,
Tetapi ada orang-orang Kristen yang betul-betul rentan ya terhadap penderitaan, kehilangan, terhadap kesulitan, penderitaan, aniaya, tekanan. Ada yang betul-betul tidak kuat. Nah, kita akan lihat video yang viral ya. Saudara mungkin pernah lihat video yang viral beberapa minggu lalu. Apa mau pegang nih? Mana pegang, Pak? Lihat Pak, berdiri makin takut aku, Pak. lihat sini. Aduh. Ya, Pak, tunggu, Pak. Kenapa, Pak? Nah, ini, Aduh! saudara, ya. Gas! Orangnya gagah, Ya, Pak. Siap, gas! Siap! tapi dia tidak tahan jarum. Jarum itu cuma digigit semut ya, semut tangkrang. Wow! Tangkrang ganas ya. Tangkrang ganas giginya besar. Mana pegang, Pak? Lihat, Pak, berdiri makin takut aku, Pak. Lihat sini. Aduh. Ya, Pak, tunggu, Pak. Kenapa, Pak? Aduh! Gas! Ya, Pak. Siap, gas! Siap! Dia kuat. Kalau mungkin terhadap godaan, enggak ya, korupsi, mencuri, enggak. Merampok. Apa mau pegang nih? Godaannya ini sama jarum. Lihat, Pak, berdiri makin takut aku, Pak. Lihat sini. Aduh. Ya, Pak, Jadi tunggu, Pak. kelemahan setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Kelemahan orang itu bisa berbeda-beda. Ada mungkin dia kuat terhadap hal-hal godaan merampok, mencuri, enggak ya. Tapi terhadap jarum suntik mana tahan? Enggak kuat dia. Nah, ini enggak tahan, ini sih gambaran saja. Ya. Nah, saudaraku, tetapi ada satu manusia yang dapat menghadapi dua-duanya. Baik di dalam penderitaan yang berat, ditinggalkan, orang-orang dikasihi, dikhianati, dihina, dia tetap kuat. Tapi menghadap godaan yang menggiurkan, dia tetap bertahan. Dia manusia juga, sama seperti kita, yaitu yang namanya Yesus. Saudara mungkin berkata, ya dia Allah, Pak Tri. Ya, tapi jangan lupa, saudara, jangan meremehkan, jangan saudara hanya berkata dia Allah. Kalau saya dan saudara hanya berkata dia Allah, itu belum selesai ungkapannya. Dia Allah yang telah menjadi manusia. Sama seperti saya dan saudara. Ya. Makanya dia harus menjadi teladan kita, saudara. Ya, makanya ada yang ngomong, lah itu Daud gitu, itu Salomo, istrinya banyak. Loh, teladan kita itu bukan Daud, bukan Salomo, saudara. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Ya. Dia menjadi manusia yang dapat menjadi teladan. Target kita harus menjadi seperti Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi. Dia bertahan di dalam kondisi apapun. Jadi ketika, saya yakin saudara, ketika Yesus dicambuk, dagingnya terkelupas, tersayat, ikut cambuknya. Karena cambuk di sana memang dirancang ujungnya ada semacam lingkaran besi berduri, nancap, ditarik, red. Ya. Pasti Yesus merasakan sakit seperti kalau saudara dicambuk dengan cambuk itu. Yang dirasakan Yesus dengan yang kita rasakan kalau kita diperlakukan sama itu sama, saudara. Seperti penjahat-penjahat di kanan kirinya itu. Itu sakitnya seperti itu. Ketika paku itu menembus tangannya, menghancurkan tulang-tulangnya, ya sakit. Seperti dua penjahat lain pun kesakitan. Karena dia menjadi manusia. Jadi seringkali orang Kristen gagal memahami ya, hanya berpikir bahwa Yesus itu Allah. Jadi makanya dia kuat. Oh, enggak gitu. Dia Allah yang menjadi sama seperti saya dan saudara, menjadi manusia. Sebaliknya ketika dia digodai, orang juga berkata, "Loh, dia Allah." Tidak mungkin dia jatuh dosa. Oh, enggak seperti itu, saudara-saudara. Sekali lagi, dia Allah yang telah menjadi manusia. Oleh karena itu, iblis berani menggoda Yesus. Berani mencoba Yesus. Karena dia sedang menjadi manusia. Ya. Dan kita melihat, saudara-saudaraku, Yesus berhasil melewati semuanya. Nah, Adam dan Hawa di dalam godaan tumbang. Daud tumbang, Salomo tumbang. Raja-raja Israel tumbang, orang-orang Kristen banyak yang tumbang menghadapi godaan kenikmatan. Ya, ditawari seluruh dunia ini aku berikan kepadamu asal kamu sujud menyembah aku. Tapi Yesus, no, tidak. Kamu yang harus menyembah Allah. Ya. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara. Nah, kita pagi ini akan belajar karena tema kita adalah menghadapi penderitaan. Tentu saja kita tidak membahas yang tentang membahas godaan ya. Kita tetap fokus bagaimana kita menghadapi
penderitaan. Seperti kata pengkhotbah tadi, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada harimu malang ingatlah bahwa hari malang pun dijadikan Allah seperti hari mujur. Nah ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Salomo mengingatkan kita ketika dia menulis ini, saudaraku, supaya kita tetap dapat bersyukur, mempercayai Tuhan dan memuji Tuhan meskipun kita ditimpa kemalangan. Loh, menderita kok bersyukur, sedih kok bersyukur. Ya. Biasanya kalau kita sakit, saudaraku, doa kita apa? Tuhan, sembuhkan saya sekarang, ada kata sekarang. Karena kita ingin segera semuanya itu berakhir. Ya, oke, saya sakit, tapi saya ingin itu segera berakhir sekarang. Jangan pakai lama-lama Tuhan. Ya. Nah, bersyukur itu kalau sembuh, nah itu biasanya kita. Kalau belum sembuh ya merintih. Kalau belum lepas kita melewati kesusahan penderitaan ya berkeluh kesah. Ya, itu kita saudara manusiawi banget, tetapi bukan Kristiani banget ya. Karena yang Kristen itu adalah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap mampu bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan tulisan Dr. Sudarno. Dia menulis demikian, saudara. Tetapi syukur bahwa setiap hidup kita tidak tergantung doa kita, melainkan pada Tuhan saja. Demikian juga apabila doa kita tidak dikabulkan, karena kalau semua doa kita dikabulkan, hidup kita akan mengalami kerusakan dan kesusahan, kata Dr. Sudarno. Makanya saudara-saudara, untungnya doa kita ini tidak, Tuhan tolong hentikan, sembuhkan saya sekarang. Lah itu kalau bejana tanah liat dibakar baru belum matang, saudara sudah minta dihentikan. Diselesaikan dulu, Tuhan tidak mau. Untungnya Tuhan tidak mendengarkan doa kita seperti menuruti, maksudnya menuruti doa-doa kita seperti yang kita mau. Ya. Sembuhkan saya sekarang. Belum, tunggu sejenak, sebentar. Saya 23 hari atau 24 hari di opnam, saudara. Minggu kedua itu rasanya sudah tidak kuat, sudah pengen keluar. Saya berkali-kali minta dokter, dok saya pulang dok. 2 anak saya kecil-kecil di rumah. Tunggu dulu ya pendeta. 3 hari lagi saya minta, dok saya sudah lari-lari. Tunggu dulu ya pendeta. Pengen kita segera selesai, saudara. Makanya Tuhan itu punya rencana sendiri, Tuhan lebih tahu yang dia lakukan, itu khotbah-khotbah yang dulu. Dia tahu apa yang dia kerjakan, saudara. Dan dia akan terus memproses sampai selesai. Selesai di matanya dia, kayak dokter tadi ya. Saya sudah sembuh, oke kamu merasa baik, tapi belum. Kamu harus masih di sini. Kamu harus menerima obat ini, obat itu. Supaya memastikan itu proses penyembuhan benar-benar terjadi, saudara. Demikian pula ketika saya diambil darah saya, saudara, yang diperiksa kandungan oksigennya, sakit sekali itu, saudara. Itu bukan pembuluh darah biasa, katanya vena atau mana, saya tidak ngerti. Itu dalam sekali sudah ditusuk, masih dicari di dalam, saudara. Sakitnya luar biasa. Itu sampai berapa hari itu tidak ngerti. Setiap 6 jam, bayangkan. Tuh. Kalau mau saya, cukup 1-2 kali, selesai. Untung perawatnya, masih diambil lagi. Iya Pak, kapan selesainya? Tergantung dokter. Mereka tidak mau dengar kata-kata saya. Tidak mau mendengar intian saya, karena yang didengarkan adalah instruksinya dokter. Belum Pak, dokter masih harus diambil lagi. Itu sampai lubang-lubang tangan kanan kiri, sampai atasnya telapak kaki. Nah, tapi saya bersyukur setelah sembuh ya, untungnya perawatnya tidak mendengarkan keluhan saya. Sehingga dipastikan benar-benar karena kena COVID itu saudara darahnya mengental, kandungan oksigennya kecil, dan kalau kandungan oksigennya kecil merusak seluruh organ. Ya, bisa jantung, otak, dan sebagainya rusak semua karena kurang oksigen. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang saya bisa bersyukur ya, saya bisa pulang benar-benar dalam kondisi sehat. Kalau para perawat tadi menghentikan 2-3 kali diambil dan saya berkeluh dihentikan, saya pulang, tapi pulang ke rahmatullah.
Helen Keller, saudara, seorang wanita yang buta, saudara ngerti dia mendapat penghargaan banyak sekali, saudara. Untung dia tidak seperti orang-orang Kristen yang cengeng ya. Tuhan, celikkan mataku sekarang supaya aku dapat bersyukur kepadamu. Kalau aku bisa membuka mataku akan memuji engkau. Dia tetap buta, saudara-saudara. Tetapi dia melakukan banyak hal. Justru di dalam kebutaannya itu, saudara-saudaraku, dia menjadi berkat banyak orang. Nah, oleh karena itu sudah jadi orang Kristen itu, makanya tadi Sudarno berkata, untung Tuhan itu tidak mendengarkan dan mengabulkan semua doa kita. Karena dia adalah Allah yang bijaksana, dia Allah yang berdaulat, dia punya rencana planning untuk hidup saya dan saudara. Boland dan Neftrik juga menulis demikian, saudara. Bagi kita semua yang belajar tentang dogmatika, Boland dan Neftrik menulis demikian, saudara. Dalam dogmatika, saudara-saudara, yang terpenting adalah bukan saja tahu siapa dan bagaimana Allah itu, tetapi juga percaya kepada Allah itu. Di dalam percaya itu terkandung pengertian bahwa kita mempercayakan diri sendiri kepada Allah. Sekarang dan sampai selama-lamanya, kata dia. Ya. Bagaimana kalau proses sakit itu ternyata Tuhan tidak menyembuhkan, kita minta nyembuh tapi mati. Itu pun saudara-saudara selesai prosesnya. Ya, karena Allah punya planning. Kematian itu tidak buruk. Paulus berkata mati adalah keuntungan. Siapa yang bilang buruk? Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini masih tulisan Boland dan Neftrik, yaitu Khalik, pendamai dan pelepas. Allah yang hidup, Allah yang demi kasih-Nya yang mengherankan mendatangi kita dan mengadakan persekutuan dengan kita, agar di dalam Dia kita memperoleh keselamatan. Hendaknya kita penuh hormat. Nah ini saudara, penuh hormat dan takut, tetapi juga dengan penuh kesukaan dan ucapan syukur. Nah itu tadi, tunduk di hadirat-Nya, serta berkata, Ya Allahku dan Tuhanku. Nah itu orang Kristen. Makanya sama-sama semua orang-orang yang menyelidiki firman Tuhan, di dalam penderitaan, kita harus seperti bejana, saudara. Dibakar itu nanti ketika dipukul, ting, mendengar suara yang nyaring. Itu kayak pujian bagi Tuhan. Ya, orang Kristen yang luar biasa, dia dapat tetap memuji Tuhan di dalam kegelapan, di dalam penderitaan, di dalam aniaya. Yang kedua, saudara-saudara, yang terakhir, nah ini sudah terakhir. Sama, saudara-saudara. Tadi dikatakan oleh pengkhotbah, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu dijadikan Tuhan. Jadi hari yang malang itu dihubungkan dengan Tuhan. Penulis pengkhotbah ini, saudara-saudara, mengajak saya dan saudara sebenarnya di hari-hari yang saudara anggap malang, hari-hari yang tidak menyenangkan, tetap andalkan Dia. Jangan pernah menghubungkan itu hari yang bukan dijadikan Tuhan. Ya, itu hari di mana Allah sedang bekerja, tangannya yang tak terlihat terus berkarya di dalam hidup saudara. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi penulis atau Salomo ini, saudara, mengkhotbah 7 ayat 14 dikatakan, jadi ketika saudara mujur, ya, mujur atau malang, ya, mujur atau malang bagi pengkhotbah, saudara-saudara, sama saja. Sama saja artinya apa? Karena Allah punya rencana dalam segala sesuatu, hanya rasanya yang berbeda. Kalau hari mujur ya kita senyum-senyum, ketawa-ketawa, yang menyenangkan itu. Ya Allah di situ hadir. Saudara mungkin bersuka cita, pernah kita semua mengalami. Tetapi ketika yang disebut hari tanda kutip malang tadi ya, itu tangan Allah juga bekerja. Bersyukurlah sama, walaupun rasanya berbeda. Rasanya beda, kita nangis, kita hancur hati, kita sedih, tetapi ada sesuatu yang indah sedang dikerjakan Tuhan. Di dalam hari yang kita sebut hari yang malang tadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan itu menjadi penting, saudara. Oleh karena itu, mengandalkan Tuhan itu sebetulnya menurut saya ketika hari malang, saya beberapa hari kehilangan istri, sakit, seluruh keluarga kena COVID, itu seperti hari yang malang sampai saya sudah kehabisan akal, tidak bisa mikir lagi. Tuhan kalau tambah beban lagi saya rasanya tidak kuat. Rasanya itu. Tapi pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi
Kekuatanmu sebenarnya bukan menurut saya, menurut Tuhan. Dan buktinya sekarang kuat. Tidak apa-apa. Tapi pada saat mengalami rasanya aku tidak kuat. Rasanya. Itu kan hanya perasaan. Tapi Tuhan ngerti ya saudara. Kuat atau tidak benar-benar Tuhan tahu. Nah pada saat dari yang Malang itu sudah sebenarnya kita paling tepat untuk belajar apa? Mengandalkan Tuhan. Dan jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Keturunan Kain dan Set menurut Dr. F.L. Baker dalam Kejadian 6 ayat 4, keturunan Kain itu disebut orang-orang raksasa ya, di bumi. Dan orang-orang raksasa itu adalah simbol gambaran orang-orang mengandalkan kekuatan diri. Orang raksasa itu akhirnya jarang muncul, saudara. Karena memang Tuhan menyingkirkan kata Dr. F.L. Baker ya, menulis sejarah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Orang-orang besar itu disingkirkan karena dia simbol keperkasaan. Orang raksasa yang muncul terakhir, dimunculkan oleh Alkitab, para penulis Alkitab, adalah Goliat. Lawannya siapa saudara? Apakah orang yang sama-sama besarnya? Tidak. Lawannya adalah Daud, yang imut-imut, bukan panglima, bukan tentara, dia hanya wong angon, gembala. Ya, pipinya itu kemerah-merahan sudah dikatakan Daud itu. Ya, jadi raksasa yang mengerikan itu dihadapi oleh remaja yang mungil, tidak dengan pedang. Tapi Daud berkata, aku mendatangi engkau di dalam nama Yehova, nama Tuhan semesta alam. Nah, saudara sekarang melihat yang unggul yang mana? Kekuatan, kehebatan manusia, atau dengan ketapel yang hanya dengan ketapel sudah datang dalam nama Tuhan. Saudara akan melihat nama Tuhan yang menentukan. Makanya saudara-saudaraku, ketika hari Malang itu mendatangi saudara, tangkap maksud Tuhan ini, saudara. Tuhan ingin saudara dan saya benar-benar mengandalkan dia. Ya, belajar mempercayai dia, belajar menyerahkan diri kepada dia. Kalau tidak, saudara akan tersingkir. Tersingkir itu macam-macam. Ya, kalau kita sedang menghadapi masalah besar, kesusahan, biasanya apa saudara yang kita pikir? Stres, depresi. Orang yang stres, depresi itu biasanya punya penyakit MAH. Mah itu bisa dua hal ya, beberapa hal memang, tapi yang menonjol dua. Pertama, saudara makan makanan yang salah, itu menyebabkan mah saudara sakit. Tetapi mah juga menunjukkan saudara sedang dimakan oleh masalah. Makanan itu, masalah itu sedang menggerogoti saudara dari lambung saudara. Dan sampai saudara nanti tumbang. Nah, itu gambaran saja saudara. Beberapa kali saya akan menutup, saudara, firman Tuhan pada pagi ini, pengalaman saya sendiri. Beberapa kali saya di ujung kematian, yang pertama pernah irama jantung saya cepat sekali, itu jantung tidak berdetak. Saya sudah pucat, ya, dan di situ berapa tahun yang lalu saya sudah pasrah. Nah, kalau saudara belum pernah mengalami hampir mati, memang kata pasrah itu susah, saudara. Saudara akan berusaha mati-matian menghindari kematian. Tetapi saya sudah 2 kali, yang terakhir COVID kemarin ya. COVID kemarin, almarhum Dr. Arnold memberitahu saya pendeta parah kondisinya, 70%. Itu saya sudah langsung saudara, ya ini saya berobat usaha terakhir. Kalau ternyata saya harus mati, ya pasrah. Toh semua orang juga mati, saya hari ini sembuh, besok juga mati akhirnya. Ya, sebetulnya enggak bisa dihindari kok kematian. Makanya saudara di dalam doa itu saya pasrah, betul-betul pasrah. Pasrah itu loh, sudah tahu mau mungkin ada kemungkinan mati kan ya menyembah Tuhan saja. Ya, saya fokus pada wajah Yesus yang saya ketahui, ya walaupun apakah Yesus wajahnya seperti lukisan, itu hanya lukisan. Tetapi paling enggak Allah itu maha tahu maksud saya terus berhubungan dengan Tuhan Yesus, menyembah dia, memuji dia, menyatakan iman saya. Kalau harus mati pun siap, nggak masalah. Nah, saudara-saudaraku, itu pasrah. Tetapi kalau sembuh, ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saya sembuh buktinya.
Nah, jadi saudara, kepasrahan itu tidak selalu artinya pasif negatif ya. Pasrah itu enggak punya. Enggak. Saya tetap menjalani pengobatan, siap diambil darah yang tadi saya ceritakan. Masukkan obat-obat yang Eldo juga merasakan itu kalau obat masuk ada tubuh merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Ya itu saya alami, tapi juga ada kepasrahan yang mendalam. Kalau itu ternyata terjadi lainnya sudah. Ya, termasuk ketika istri saya dipanggil Tuhan, kita sudah berusaha maksimal, ya sudah. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, dia terpujilah nama Tuhan.